Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sahabat Cak Herman Link dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami menghadirkan tamu yang spesial, yaitu Akhi Ahsan Muhammad dari Sidoarjo, santri dari Pesantren SPIM Kota Pasuruan, kelas 12 jurusan MIPA. Baik, Ai Aksan, pada kesempatan kali ini saya Aki Herman akan memandu kegiatan podcast spesial Ramadan bersama channel YouTube Cak Herman Link. Ya, Pak Gimana Firman. kabar Aki Ahsan? Alhamdulillah sehat Akhirman. Gimana Akhirman? Apakah antum juga sehat? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Baik, Ai Ahsan, bagaimana sih ceritanya kehidupan di pesantren itu? Biar nanti teman-teman yang melihat video ini dapat terinspirasi. Oke. Jadi kehidupan di pesantren itu ya semuanya sudah tertata ya Akhirman. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi kalau di SEPIM itu bangun itu pukul 3. Nanti itu dari pihak organisasinya atau biasa kita sebut nih IPM sama Murabi itu membangunkan santri-santrinya untuk sholat tahajud. Setelah itu dilanjut sholat subuh, habis itu halakoh tafid, dan dilanjut dengan muhadasah atau pembagian kosakata bahasa Arab bahasa Inggris. Dilanjut pukul 7 itu KBM, kegiatan belajar mengajar di kelas. Jadi memang ada apa sekolah formalnya juga Agi Herman di sana. Setelah itu sampai pukul 2 siang kita sekolah kembali ke asrama untuk siap-siap sholat asar. Nah, setelah sholat asar kita juga ada halaqah tahfidz lagi sampai sekitar jam 4-an. Habis itu setelah itu kita olahraga atau ekstrakurikuler. Di sana juga ada beberapa ekstrakurikuler seperti panahan, tapak suci dan lain sebagainya sih Herman. Terus habis ekstra kita selesai pukul 5 sore. Habis itu kita bersih-bersih diri, persiapan untuk ke masjid, datang ke masjid, ngaji dulu sebelum maghrib. Setelah itu sholat maghrib, ada halakoh untuk murajaah. Nah, setelah murajaah, kita makan malam sampai azan isya. Setelah azan isya, sholat isya, dan ada ini halakoh lagi untuk menyiapkan setoran di esok harinya. Setelah itu sampai jam 8. Setelah jam 8 nanti kita ganti ke asrama, terus persiapan untuk muajah atau belajar yang terbimbing sama murabinya. Itu sih akhirnya kehidupan dan di pondok itu berputar terus seperti itu jadi terstruktur itu akhirnya. Baik, Ai Ahsan, sangat menarik ya kalau kehidupan di pesantren itu. Selama 24 jam itu full kegiatan Gila yang sangat akhirnya. luar biasa. Mungkin menariknya di situ. Jadi kegiatan yang selama 24 jam itu semuanya tidak apa namanya semuanya mengandung unsur pendidikan dan totalitas. Sekali. Baik, Ai Di sana Ahsan, selama Ramadan, apakah kegiatan di pesantren itu sama seperti biasanya atau berbeda? ya kegiatannya berbeda sih Akirman karena kan waktu Ramadan waktu yang bulan yang mulia. Jadi banyak lebih kegiatan ke masyarakat seperti bagi-bagi takjil dari program organisasinya juga. Terus alhamdulillahnya nih santri-santri SEPIM itu juga dikerahkan ke masyarakat untuk jadi imam tarawih, kultum tarawih dan lain sebagainya seperti itu Agirman. Berarti kan sudah dapat pengalaman bagaimana menjadi seorang imam tarawih dan kultum tarawih di masyarakat. Iya, betul Nah, sekali. itu bagaimana Aki Ahsan menyiapkan materinya, kemudian menyiapkan hafalan suratnya. Ya, pastinya awalnya nih kita yang ditugaskan itu deg-degan
takut gimana nanti terjun ke masyarakat pasti takut ada komen-komen yang buruk atau tapi bagaimana lagi kan kita harus terjun ke masyarakat karena untuk regenerasi ya. Kita menyiapkan kan memang di pondok jadwal tahfidz sama murojaah sudah tertata. Nah, kita tinggal milih suratnya nih. Kita mau baca surat apa, ayat berapa, terus kita ini apa training sama teman kita sendiri. Ini tolong simain aku nanti soalnya aku mau jadi imam gitu. Terus untuk materi-materi kultumnya sih, alhamdulillah di pondok itu difasilitasi kayak laptop itu akhi. Jadi kita mudah untuk mengakses materi-materi yang akan disampaikan ketika kultum nanti. Berarti kan dari pondok sendiri sudah diberikan fasilitas untuk para santri yang mendapatkan tugas menjadi imam sholat tarawih dan kultum di tengah-tengah masyarakat atau sekitaran masjid Kota Pasuruan dan sekitarnya ya. Ya, akhi. Nah, selain kegiatan-kegiatan tersebut, selama Ramadan ini di pesantren itu seperti apa pada umumnya? Ataukah tadi kan ada bedanya? Apakah kegiatan KBM itu tetap berjalan seperti biasa atau diganti dengan kegiatan lain? Oke. Ya, untuk kegiatan KBM selama Ramadan sih waktunya dikurangin. Jadi kita sekolah itu sampai duhur saja. Itu. Terus untuk sebelum menjelang maghrib yang biasanya sampai olahraganya sampai jam 5 itu dikurangi karena untuk tadarus sebelum maghrib dan ini kajian qobla iftar, kajian sebelum buka bersama itu akhir. Nah, biasanya kan di pesantren ini kan unik. Biasanya kalau mau mandi antri, kemudian makan pun antri. Apakah di pesantren Akhi Ahsan juga demikian? Oh, iya pasti ya Ki karena santri identik dengan ngantri. Pasti di pesantren saya Sepim itu juga pasti ngantri. Tapi alhamdulillahnya di sana itu fasilitas kayak kamar mandinya untuk yang mandinya itu nggak seberapa ngantri sih soalnya banyak banget kamar mandi di sana. Jadi untuk ngantrinya sih biasanya untuk ngambil takjilnya terus ngambil makannya itu sih Aki. Untuk mandi-mandinya alhamdulillah nggak seberapa ngantri kayak di pondok-pondok lain. Sehingga ketika eh, persiapan qobla iftarnya itu nggak seberapa ini bingung itu Aki. Berarti kan lebih apa namanya lebih longgar ya, tidak terlalu walaupun tetap suasana budaya antri itu tetap ada di pesantren itu, tapi tidak pada umumnya antrinya terlalu panjang. Ya benar lah. Baik, Ayah Ahsan, saya tertarik dengan halako-halako tahfidnya tadi ya. Ayah Ahsan menjelaskan tentang halako-halako tahfid. Bagaimana sih halako tahfidz yang diterapkan di pesantrennya Akhi Ahsan? Jadi halakohnya itu dibagi per, per halakoh dan di situ ada musyrifnya, mukriknya, ustadz-ustadznya yang insya Allah berpengalaman dalam bidang tahfidz, yang mana itu ustadznya nanti eh, menyimak kita yang mau setoran atau murojaah akhi. Terus di sana memang ditargetkan kan setiap tahunnya minimal 2 juz. Sehingga memang dikontrol banget sama mukriknya untuk setiap subuh itu setoran. Sebisa mungkin itu akhi. Memang halakohnya juga dikhususkan untuk kelas 7 ini dengan mukrik siapa. Untuk kelas 8, 9 mukrik siapa dan SMA mukriknya siapa. Jadi sesuai dengan inilah porsinya gitu akhi. Berarti semua sudah ditentukan oleh pihak pesantren terhadap mukrik-mukrik yang bertanggung jawab di kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10, 11 dan 12 ya. Iya akhi. Benar. Baik. Nah, ini ada hal yang menarik mungkin bagi saya yang ingin saya tanyakan. Apa namanya? Berkaitan dengan kegiatan bahasa.
tadi Aki Hasan menyebutkan bahwasannya ada kegiatan bahasa. Bagaimana penerapan kegiatan bahasa itu sendiri di pesantren Aki Hasan? Penerapan di pesantren anak ini kan pagi udah dibagi nih mufrodat-mufrodat dan sekarang ditambahin untuk praktek muhadasanya akhi. Untuk conversationnya atau vocabularies-nya juga ditambah. Untuk penerapannya itu ya santri diusahakan untuk bisa berbicara bahasa asing itu, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Namun untuk yang kelas 7 yang masih baru, santri baru, itu masih dimaklumi akhi kalau misalnya nggak masih belum mahir dalam berbahasa itu masih dimaklumi. Dan yang sudah senior itu harus diusahakan untuk berbahasa asing itu tadi, dua-duanya, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Karena itu termasuk dengan program unggulannya SEPIM sendiri sih, Akhi. Baik. Untuk saat ini di pesantren Al Ihsan kalau saya bacakan ada entrepreneurnya tuh, ada Oh istilah iya, nama entrepreneurnya. Nah, bagaimana entrepreneur yang ada di pesantren Al Ihsan? oh iya. Alhamdulillah sekarang entrepreneur di SEPIM, Pondok Ana, itu membuka beberapa kelas gitu, Akhi. Yang dulu kan hidroponik, terus pertanian, terus perikanan. Nah, sekarang itu dikembangkan lagi. Jadi tidak hanya untuk memproduksi barang, tapi kita juga diasah jiwa entrepreneurship-nya. Sehingga kita juga membuka TPQ buat anak-anak. Nah, di situ santri juga dikerahkan jadi pengajar ngajinya tilawatil. Terus juga ada yang tetap memproduksi bahan-bahan seperti kemarin ada produk seperti kelor. Daun kelornya kita produksi dibuat untuk masker dan juga ada keripik-keripik kering untuk sajian kuliner itu, akhi. Sekarang dikembangkan seperti itu. Jadi tidak hanya pertanian saja dan perikanan. Baik, sangat menarik dan bagus ya. Berarti apa namanya kehidupan di pesantren itu banyak skill yang dapat kita kembangkan sesuai dengan minat santri masing-masing. Nah, ini kan kalau di pesantren kan biasanya kan ya beralas tikar pada umumnya atau ada kasurnya. Nah, bagaimana fasilitas tempat tidur di Al Hasan sendiri di pesantren sana? Iya, memang sih biasanya pondok itu dikenal dengan kayak gitu ya, Afi. Tapi alhamdulillah di pondok Ana nih ini fasilitasnya nggak seperti itu. Jadi kita disiapkan dipan, dipannya tingkat gitu, Afi. Terus ada kasurnya dan alhamdulillahnya lagi karena pondok kami ini modern itu menggunakan pendingin ruangan akhi atau AC. Nah, jadi setiap kamar nanti dikasih AC sama dipan itu tadi dan difasilitasi ada kasurnya, ada lemarinya dan lain sebagainya akhi. Jadi tidak seperti pondok tradisional gitulah. Alhamdulillah lebih modern. Oke, baik. Berarti kan ya tidak seperti yang saya kira. Bahwasanya pondok itu kan identiknya kan ya tradisional, kemudian masak sendiri, kemudian alasnya alas tikar dan lain sebagainya. Ternyata di pesantren Ayah Hasan ini sangat keren ya menurut saya. Karena kan ya Alhamdulillah. ruangan ber AC, kemudian tempat tidurnya menggunakan dipan atau ranjang, mungkin tingkat satu, tingkat dua, seperti kayak di hotel-hotel gitu pada umumnya kayaknya ya. Ya beda tipis lah. Nggak. Kurang lebih seperti itu karena kan ya pondok modern saat ini mungkin sudah berkembang, sudah memperbaiki terkait dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Betul Baik, akhi. Ayah Hasan, selama Ramadan ini apa saja kegiatan Ayah Hasan ketika sudah di rumah? Oh iya. Kegiatan anak di rumah, akhi, ya seperti biasa
kegiatan yang di pondok itu juga diusahakan dibawa ke rumah. Dan ini juga kebetulan kan anak ini juga ada usaha orang tua itu buka jualan kue untuk Lebaran. Nah, di situ alhamdulillah untuk tahun ini sih pesanannya banyak. Jadi anak juga membantu lah untuk kegiatan orang tua dari pesanan-pesanan itu, bantu masak, bantu making dan lain sebagainya. Aki, itu sih rutinitas sehari-hari yang selama ini anak lakukan selama libur. Baik, berarti kan ya sangat positif kegiatannya. Apalagi membantu orang tua adalah suatu hal yang menjadi keharusan bagi kita untuk tetap membantu dan menolong orang tua yang ada di rumah. Baik, terima kasih Ayu Ahsan pada kesempatan kali ini sudah bersama kami untuk mengikuti podcast spesial Ramadan kali ini. Kami cukupkan dan kami sangat berterima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.